Assalamualaikum teman-teman. Welcome to back my YouTube channel Fitria Evipa. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kali ini saya akan membahas soal ujian pendidikan IPS di SD semester 1 Universitas Terbuka. Yuk disimak teman-teman, semoga bermanfaat. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Pada pembelajaran IPS di SD, seorang guru IPS hendaknya menguasai perbedaan konsep-konsep esensial ilmu sosial dengan studi sosial. Hal ini dilakukan agar upaya membentuk anak didik sesuai dengan tujuan pembelajaran IPS dapat tercapai dengan baik. Untuk itu, coba lakukan analisis perbedaan antara ilmu sosial dan studi sosial tersebut. Konsep ilmu sosial dan studi sosial memiliki perbedaan yang mendasar satu sama lain, di mana yang membedakannya adalah fokus pembahasannya hingga ruang lingkupnya. Yuk kita bahas dari segi pengertian. Ilmu sosial adalah semua bidang ilmu yang mempelajari segala aspek kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan interaksi sosial, baik secara individu, dalam masyarakat, hingga hubungannya dengan institusi sosial serta negara. Ilmu sosial memiliki 5 cabang, yaitu sejarah, geografi, antropologi, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan pengertian dari studi sosial yaitu bidang studi yang tidak hanya mempelajari tetapi menelaah dan menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat, ditinjau dari berbagai aspek secara terpadu. Sekarang kita lihat perbedaannya dari segi tujuan, di mana ilmu sosial tujuannya yaitu menciptakan tenaga ahli pada bidang ilmu sosial. Sedangkan tujuan dari studi sosial yaitu membentuk warga negara yang berkemampuan sosial dan yakin akan kehidupannya sendiri di tengah-tengah kekuatan fisik. Selanjutnya, ilmu sosial dan studi sosial memiliki ruang lingkup yang sama, di mana hal-hal yang berkenaan dengan manusia dan kehidupannya meliputi semua aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Jika kita lihat dari segi objek, pada ilmu sosial, aspek-aspek kehidupan manusia dikaji secara terlepas-lepas, sehingga melahirkan satu bidang ilmu. Berbeda pada studi sosial, aspek kehidupan manusia dikaji berdasarkan satu kesatuan gejala sosial atau masalah sosial. Jadi, studi sosial tidak melahirkan bidang ilmu. Selanjutnya, kita lihat dari segi pendekatan. Ilmu sosial menggunakan pendekatan multidisipliner. Artinya, pendekatan yang cara pembahasan masalahnya melibatkan beberapa keilmuan untuk mendiskusikan suatu topik yang sama. Adapun karakteristik dari multidisipliner ini adalah para ahli dari masing-masing keilmuan tidak saling memberikan umpan balik mengenai hasil pemikirannya kepada ahli dari bidang lainnya. Sedangkan studi sosial menggunakan pendekatan interdisipliner dan lintas sektor. Artinya, pendekatan dalam pemecahan suatu masalah
dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. Pada interdisipliner ini, para ahli saling bertukar pendapat agar mendapatkan wawasan mengenai cara berpikir ahli dari keilmuan lainnya. Sedangkan jika dilihat dari segi tempat pembelajaran, ilmu sosial digunakan pada perguruan tinggi dan studi sosial digunakan pada tingkat SD sampai dengan SMA. Itulah perbedaan antara ilmu sosial dan studi sosial. Semoga bisa dipahami dan kita lanjut ke soal nomor 2. Manusia adalah makhluk sosial yang tinggal dalam kelompok. Disinilah letak belajar dari yang lain, baik nilai-nilai, kepercayaan, maupun perilaku. Situasi kelompok ini dipandang sebagai lingkungan bagaimana manusia dapat bertahan hidup dan menyesuaikan diri, baik secara pribadi maupun kelompok, karena berlangsungnya interaksi sosial di dalamnya. Untuk dapat diterima baik oleh kelompok, maka mengembangkan keterampilan sosial sangatlah penting. Mengacu uraian tersebut, coba Anda identifikasi keterampilan sosial seperti apa yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran IPS SD kelas 6. Sebelum kita menjawab soal ini, kita harus mengetahui pengertian dari keterampilan sosial. Menurut Ringgio, pada tahun 1986, keterampilan sosial adalah kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal termasuk ekspresivitas, sensitivitas, dan kontrol. Ekspresivitas mengacu pada keterampilan berkomunikasi atau mengirim pesan kepada orang lain. Sedangkan sensitivitas mengacu pada keterampilan menerima dan mentafsirkan pesan yang dikomunikasikan orang lain. Dan kontrol mengacu pada keterampilan yang mampu mengatur dan mengelola kemampuan proses komunikasi. Pertanyaannya, keterampilan sosial apa yang perlu dikembangkan pada anak SD kelas 6? Ada beberapa keterampilan yang perlu kita kembangkan pada anak SD kelas 6. Di antaranya yaitu yang pertama, emotional expressivity. Maksudnya adalah sebuah keterampilan umum dalam mengkomunikasikan pesan nonverbal. Keterampilan ini melibatkan keterampilan dalam berkomunikasi. Contohnya, keterampilan dalam menggunakan bahasa yang baik sesama teman, serta keterampilan dalam bertanya dan menyampaikan pendapat dengan baik. Yang kedua yaitu emotional sensitivity. Maksudnya adalah keterampilan umum seseorang dalam menerima dan menginterpretasikan komunikasi nonverbal dengan orang lain. Contohnya adalah seseorang yang mudah tersentuh atau terangsang emosinya oleh orang lain dan mudah bersimpati dengan keadaan emosi yang sedang dialami oleh orang lain. Hal ini perlu kita kembangkan pada anak SD kelas 6 agar siswa memiliki simpati yang tinggi terhadap teman-temannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu emotional control, merupakan kemampuan umum untuk mengontrol dan meregulasi emosinya serta bagaimana mereka menampilkan emosi secara nonverbal. Karena anak-anak SD kelas 6 ini berada pada masa peralihan, maka emosinya masih belum stabil. Mereka kebanyakan belum dapat mengendalikan emosinya.
Mereka mudah terpancing oleh sikap dan perkataan orang lain yang tidak baik terhadap mereka dan belum tentu terbukti kebenarannya. Maka keterampilan ini sangat perlu kita kembangkan. Selanjutnya yang keempat yaitu social expressivity. Secara umum, keterampilan ini mengacu pada keterampilan berbicara verbal dan kemampuan untuk melibatkan orang lain dalam interaksi sosial. Contohnya yaitu seseorang yang memiliki sikap ramah tamah dan suka berteman, karena mereka memiliki kemampuan untuk memulai percakapan dengan orang lain. Tetapi biasanya mereka dapat berbicara secara spontan dan kadang-kadang tanpa kontrol, dan hal inilah yang perlu kita kembangkan pada anak SD kelas 6. Selanjutnya yang perlu kita kembangkan pada anak SD kelas 6 yaitu social sensitivity. Maksudnya adalah kemampuan untuk memecahkan kode serta memahami komunikasi verbal yang disampaikan orang lain dan pengetahuan umum tentang norma-norma yang mengatur perilaku sosial dengan tepat. Contohnya yaitu keterampilan dalam bersikap disiplin, yaitu selalu menaati peraturan-peraturan yang berlaku, baik peraturan di sekolah maupun peraturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Misalnya, tidak terlambat ke sekolah, memakai seragam yang lengkap. Selanjutnya, yang keenam yaitu social control. Maksudnya adalah keterampilan umum menempatkan diri dalam lingkungan sosial. Social control ini mengukur kemampuan dalam menempatkan diri, bermain peran, dan bagaimana cara individu mempresentasikan atau membawakan diri di depan orang lain. Itulah beberapa keterampilan sosial yang perlu kita kembangkan pada siswa kelas 6 SD. Sekian dulu ya pembahasan soal 1 dan 2 mata kuliah pembelajaran IPS di SD. Semoga bermanfaat, dan untuk soal nomor 3 dan 4 ditunggu video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.